Shalom, selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Sabtu 19 Juli 2025. Saat ini kita akan mendengar firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai ayat 10. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, hari baru, nafas hidup, kekuatan, kesehatan, Engkau masih anugerahkan bagi setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan memulai kehidupan kami dengan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan kami pun akan melandasinya dengan firman kebenaran-Mu. Ya Roh Kudus, bekerjalah atas kami sekalian, dan kami pun dimampukan untuk mengerti apa maksud firman Tuhan yang akan kami dengar dan renungkan pada pagi hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada saat ini dari Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai ayat 10. Firman Tuhan, ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Amin. Pokok perenungan kita pada hari ini adalah dengarlah, buka hatimu. Dengarlah, buka hatimu. Atau dalam bahasa Toraja, perangi, bungkai tu penammu. Bapak, Ibu, Saudara, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku adalah potongan lirik lagu yang berjudul Firman-Mu pelita bagi kakiku, yang diciptakan oleh Victor Red Raubun, dan ini sangat familiar di telinga kita. Ini mau menggambarkan betapa firman Tuhan berperan sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Namun kenyataannya masih banyak orang percaya yang tidak sungguh-sungguh memberi ruang yang layak dalam hatinya untuk firman yang telah didengarnya. Yesus memakai perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan benihnya di tanah yang beragam kondisinya sebagai gambaran hati orang percaya dalam menerima firman Tuhan. Semua mendengar firman yang sama, tetapi tidak semua benar-benar siap menerima firman itu. Akibatnya, tidak semua dapat bertumbuh dan memberi buah yang baik. Ada hati seperti tanah di pinggir jalan,
Ada yang seperti tanah yang berbatu-batu, ada pula yang seperti tanah yang penuh dengan semak duri. Sebagaimana benih yang tidak akan mengalami pertumbuhan yang baik pada kondisi tanah seperti itu, firman Tuhan juga tidak akan dapat bertumbuh dan memberi buah yang baik pada kondisi hati yang tidak siap dalam mendengar, keras hati, dan dipenuhi pemikiran-pemikiran jahat. Melalui perumpamaan ini, Yesus mau setiap orang percaya memiliki hati bagaikan tanah yang subur dalam menerima firman. Kebenaran hanya dapat dihidupi jika kita sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan. Karena itu, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuka hati dan pikiran kita, juga memberi ruang yang cukup untuk firman Tuhan yang bertahta di dalamnya. Sehingga dalam setiap situasi, entah itu dalam kebingungan, dalam menentukan arah hidup, dalam menghadapi badai kehidupan, bahkan ketika iblis mencoba menarik kita agar jauh dari Tuhan, maka firman Tuhan akan menjadi pegangan kita. Firman itu akan menjadi kompas untuk menuntun kita kembali kepada hidup yang Ia kehendaki. Amin firman Tuhan. Mari kita kembali satu dalam doa. Kita berdoa. Sungguh indah firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini Tuhan. Kiranya firman-Mu saat ini boleh kami jadikan pedoman dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Dalam setiap tugas, aktivitas, dan tanggung jawab kami saat ini Tuhan, di hari ini kami tetap serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan yang memberi kami kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat dalam menjalani hari-hari hidup anugerah Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang dalam menjalani kehidupan mereka, dalam menjalani peran hidup kami masing-masing. Sebagai anak-anak Tuhan berkati, sebagai ibu rumah tangga Tuhan berkati, sebagai kepala keluarga Tuhan berkati, sebagai oma, opa, atau kakek nenek Tuhan berkati. Segala usaha, rencana, pekerjaan, dan harapan-harapan kami Tuhan, kami tetap serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang akan berperkara di dalam semuanya itu. Berkati setiap anak-anak Tuhan dalam menerima berkat-berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka senantiasa bersyukur dan bersandar hanya kepada Tuhan saja. Dan Engkau sendiri Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka. Yang dalam kelemahan tubuh Tuhan kuatkan dan sembuhkan. Yang dalam keadaan berduka cita Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka senantiasa. Ya Allah, sepanjang hidup kami hari ini, kami tetap serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan yang datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.